Shalom kasih Tuhan, apa kabar kasih Tuhan saat ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa oleh karena perlindungan Tuhan. Kali ini izinkan saya share sesuatu yang saya beri tema, bosan. Yuk healing. Kata healing hari-hari ini sangat populer. Banyak orang menggunakan kata healing ketika mereka merasa bosan. Mereka pergi jalan-jalan, rekreasi atau berlibur supaya mereka healing. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar ketika kita melakukan semua itu healing? Mengapa ketika kita jalan-jalan kita semangat, tetapi kembali kepada aktivitas kita merasa bosan? Sebenarnya, bosan itu adalah hal yang wajar. Bosan merupakan sinyal kalau kita ini butuh istirahat. Karena di dalam Tuhan pun penting untuk kita beristirahat. Tuhan sendiri dalam perjanjian lama memberikan hari Sabat, itu hari peristirahatan. Karena apa? Dengan beristirahat kita memulihkan kembali energi kita dan kita bisa menikmati apa yang sudah kita kerjakan selama waktu sebelum kita beristirahat. Nah, di dalam firman Tuhan sendiri itu ada menyatakan hal-hal yang berhubungan tentang kebosanan. Yang pertama, Amsal 3 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Tuh, Tuhan bilang jangan bosan terhadap peringatannya, berarti kemungkinan saja kita bisa bosan. Dan yang kedua di Amsal 25 ayat 17, "Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu." Jadi kedua kata ini tadi bilang karena hal tersebut itu berulang-ulang. Jadi ketika Tuhan itu memperingatkan, dia memperingatkan dan berulang-ulang, jangan kita bosan terhadap hal yang berulang-ulang itu. Dan juga yang saudara kita tuh jangan kita datangi terus-terus berulang-ulang supaya dia juga nggak bosan. Jadi kebosanan itu seringkali terjadi apa? Karena kita melakukan hal yang berulang-ulang, monoton, sehingga kita merasakan keadaan di luar itu mempengaruhi kita, dan itulah yang melahirkan kebosanan tersebut. Jadi hal itu sebenarnya wajar dalam koridor tertentu, tetapi menjadi berbahaya ketika kebosanan itu mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau tidak benar. Beberapa orang ketika mereka bosan, mereka pelariannya adalah minum alkohol, menggunakan obat-obatan terlarang, atau melakukan hal-hal seks bebas dan lain sebagainya untuk mereka merasakan healing tersebut. Padahal hal tersebut tidak mungkin memberikan healing. Apa sih yang akan membuat kita sebenarnya healing? Yang pertama adalah hidup di dalam Tuhan. Kita buka di Yeremia 29 ayat 13, kata firman Tuhan, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu." Jadi ketika kita mencari Tuhan, hidup dalam Tuhan, kita akan healing, kita akan menemukan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah sumber healing kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara semua bahwa lawan kata dari bosan itu adalah semangat atau antusias. Dan kata semangat atau antusias itu berasal dari kata bahasa Inggris enthusiasm. Dan itu berakar kata dari bahasa Yunani yang katanya adalah entheos atau di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup dalam antusias, kita perlu hidup di dalam Tuhan. Nah, seringkali orang mengalami kebosanan karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan segenap hati kita, firman Tuhan katakan kita akan menemukan Tuhan dan kita akan berantusias. Nah, ini cara yang pertama yang saya mau bagikan. Ketika kita mengalami kebosanan hari-hari dengan aktivitas kita, mungkin kita perlu datang kepada Tuhan, sehingga dia menyegarkan kembali diri kita, sehingga antusias kita, semangat kita itu kembali lagi untuk melakukan setiap kegiatan kita hari demi hari. Dan yang kedua apa? Kita perlu melakukan hal-hal yang secara kreatif, ya, sehingga tidak monoton. Kita perlu memvariasikan atau memodifikasikan. Ini sesuatu hal yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Kita punya kemampuan untuk meng-create sesuatu karena kita diciptakan serupa dan segambar Tuhan, kata firman Tuhan di Kejadian. Jadi kita bisa menciptakan sesuatu hal yang membuat seharusnya kita tidak bosan. Kita bisa memvariasikan, kita bisa memodifikasikan, karena ini adalah atribut yang Tuhan beri kepada kita ketika Dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Nah, makanya kalau orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan itu membosankan, itu sebuah pertanyaan besar, tanda tanya yang besar, karena Tuhan kita sendiri adalah Tuhan pencipta yang memberikan kita kemampuan juga untuk menciptakan hal-hal yang baru, sehingga ya tidak perlu lagi bosan. Dua hal ini saja yang saya mau bagikan. Ayo kita hidup di dalam Tuhan dan hidup dalam kreativitas supaya kita tidak di dalam kebosanan. Terakhir saya membagikan, jangan biarkan keadaan yang menciptakan kehidupan kita.
Nah, seringkali kebosanan itu lahir karena keadaan lingkungan di luar kita yang berusaha menciptakan apa yang kita rasakan. Jangan sampai hal demikian, melainkan pilihlah kehidupan yang seperti apa Tuhan mau untuk kita ciptakan bersama Tuhan. Mari kita hidup dalam semangat, hidup dalam Tuhan sehingga kekuatan kita ada di dalam Tuhan dan kita terus bersemangat. Kita melahirkan ide-ide yang kreatif, kita melakukan hal-hal yang kreatif untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.